Shalom, saudaraku yang diberkati Tuhan. Bersama saya, Pendeta Resta Karo-Karo, kembali menemani Anda dalam belajar sekolah Sabat di pelajaran yang pertama, di triwulan yang ketiga, dengan judul Keluaran. Sepanjang satu triwulan ini, kita akan membahas tentang pertolongan Tuhan kepada umat-umatnya. Dan pelajaran kita dalam pelajaran yang pertama berjudul Penindasan Latar Belakang dan Kelahiran Musa. Dan dari pelajaran ini kita akan bagi menjadi dua bahagian penting agar kita lebih mudah mengingatnya, lebih mudah juga memahaminya, serta dengan mudah kita mendiskusikannya di unit kelompok sekolah Sabat kita. Dengan itu, iman kita semakin teguh dalam menanti kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Sebelum kita masuk pelajaran kita perlu mengetahui dari kutipan pelajaran Sabat petang bahwa kitab Keluaran berbicara tentang pertempuran eksistensial dan membebaskan mereka yang percaya kepadanya. Di pelajaran kita, pelajaran pertama ini, pelajaran hari Minggu sampai hari Selasa kita gabung, kemudian pelajaran hari Rabu dan hari Kamis kita gabung juga. Mari kita lihat di pelajaran hari Minggu dan juga hari Selasa. Ada dua poin yang kita temukan. Yang pertama adalah Bani Israel, yang kedua adalah pertolongan Allah. Bagaimana yang disebut dengan Bani Israel? Kita temukan dalam kitab Kejadian 41, ayat 41 sampai 46. Dicatat bahwa Firaun melantik Yusuf menjadi penguasa di wilayah Firaun. Kita tahu latar belakangnya, bahwa Yusuf sebenarnya dia sebagai budak di Mesir. Kita tahu latar belakangnya, di mana saudara-saudaranya menjual Yusuf ke salah satu saudagar, kemudian saudagar itu menjualnya lagi ke Mesir, dan Yusuf menjadi seorang budak di Mesir. Akhirnya dia dilantik menjadi penguasa di wilayah Firaun oleh karena Tuhan memberkati dia. Mari kita lihat dalam Keluaran 1 ayat 1 sampai 7 dicatat bahwa mereka, yaitu keturunan Yakub atau Israel, mereka masuk ke Mesir hanya 70 orang. Tapi kemudian dicatat dalam kitab Keluaran 12 ayat 37, keturunan Yakub yang disebut dengan Israel, mereka berjumlah 600.000 orang, belum terhitung anak-anak. Ini jumlah yang cukup sangat besar dibandingkan 70 orang pertama kali masuk ke Mesir. Mengapa bisa demikian? Karena Tuhan memberkati mereka. Itu sebabnya Firaun menganggap orang-orang Israel adalah sebagai ancaman bagi mereka sendiri. Dan Firaun membuat suatu perintah bahwa setiap orang Israel atau orang Ibrani ditindas, ditindas. Tujuannya supaya mereka tidak berkembang. Mengapa mereka menindas orang Israel? Karena Firaun yang baru tidak mengenal lagi siapa Yusuf. Karena Firaun yang lama sudah mati. Firaun baru yang bernama Ahmoses, dia menindas orang Israel. Kemudian masuk kepada Firaun yang berikutnya, yaitu Amenhotep I. Dan pada zaman Tutmoses, kematian bagi anak-anak Ibrani. Di sana kita temukan salah satu putri Firaun yang bernama Hatshepsut, yaitu putri Firaun mengambil Musa dari sungai Nil dan diadopsi menjadi anaknya. Mari kita lanjut, bahwa Keluaran 1:12 dicatat bahwa Bani Israel ditindas di Mesir. Tetapi walaupun mereka ditindas, mereka semakin berkembang. Mengapa? Karena Tuhan memberkati orang yang percaya kepadanya. Termasuk bidan yang ada pada saat itu, yaitu Sifra dan Pua. Sebenarnya bidan ini sudah diperintahkan oleh raja, yaitu Firaun, bahwa setiap anak-anak Ibrani yang lahir harus dibunuh. Tapi Sifra dan Pua takut kepada Allah. Dia lebih takut kepada Allah daripada kepada Firaun. Itu sebabnya dia membiarkan anak-anak Ibrani bertumbuh sehat. Bagaimana pertolongan Tuhan untuk Bani Israel? Kita temukan Allah membuat bangsa Israel berkembang, dan Tuhan tetap menyelamatkan umatnya sekalipun tampak tidak ada harapan bagi manusia, karena Firaun sudah memerintahkan setiap anak-anak Ibrani harus dibunuh pada saat lahir. Tapi Tuhan tetap menyelamatkan umatnya sekalipun sepertinya tidak ada harapan. Dan Tuhan memberkati keluarga besar Sifra dan juga Pua.
Mari kita masuk di pelajaran hari Rabu dan juga pelajaran hari Kamis. Kita temukan tetap ada Bani Israel dan juga kita temukan ada pertolongan Tuhan. Apa yang kita temukan di Bani Israel? Yaitu Musa. Musa lahir dan dia dibuang ke sungai Nil. Dia diadopsi oleh putri Firaun, yaitu Hatshepsut. Dan 12 tahun lamanya dia bersama dengan orang tuanya. Orang tua asli Musa, yaitu bapaknya, mamanya, dan juga saudara-saudaranya. Selama 12 tahun, tentunya orang tua atau keluarga Musa bukan saja memberikan pelayanan yang terbaik dalam kesehatannya, pertumbuhannya, tapi juga kerohanian, supaya iman Musa percaya kepada Allah pencipta langit dan bumi. Kemudian setelah besar, Musa membunuh orang Mesir. Tentunya Firaun murka. Firaun berusaha membunuh Musa, dan Musa pun melarikan diri ke Midian. Di Midian dia bertemu dengan Yitro. Itu sebabnya kalau kita lihat sejarah kehidupan Musa, Musa itu hidup 120 tahun lamanya. Dan 40 tahun dia ada di Mesir termasuk di istana, dan 40 tahun dia di Midian, rumah Yitro, dan 40 terakhir mengisi sebagian besar dari 5 kitab Musa. Bagaimana pertolongan Tuhan untuk Musa dan juga kepada bangsa Israel? Bahwa Allah menggenapi janjinya kepada Abraham, Yakub, Ishak, di mana Tuhan pernah berjanji bahwa Tuhan akan memberikan satu tanah perjanjian kepada Israel, yaitu keturunan Yakub. Dan Tuhan menggunakan Musa puluhan tahun kemudian untuk membawa orang Israel ke tanah perjanjian itu, yaitu tanah Kanaan. Sama halnya dengan kita, bahwa Tuhan juga berjanji bagi umat-umat Tuhan yang percaya kepadanya, bahwa Tuhan akan membawa dia ke tanah perjanjian, yaitu Yerusalem baru yang Tuhan sediakan bagi setiap umat tebusan. Yesus telah mati di kayu salib. Melalui kematian Yesus, maka kita dilayakkan untuk dapat memasuki Yerusalem baru. Demikian pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran pertama, penindasan, latar belakang, dan kelahiran Musa. Semoga melalui pelajaran ini kita dapat diberkati bahwa pertolongan Tuhan tetap ada kepada umat-umatnya. Saya Pendeta Resta Karo-Karo pamit undur diri. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.